Selamat malam, Bapak Ibu. Apa kabarmu hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Walaupun kita semua beribadah melalui online ya. Yang satu ada di Jakarta, yang satu ada di Ambon, yang satu ada di mana lagi? Namrole. Tapi malam hari ini saya percaya bahwa kasih dari Tuhan tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah berubah hidup kita. Tuhan mempersatukan kami. Oke? Malam hari ini Bapak Ibu, tema yang diberikan yaitu aku dan seisi rumahku kami ibadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka dalam kitab Yosua 24 ayatnya yang ke-14 dan yang ke-15. Yosua 24 ayat 14 yang ke-15. Saya akan oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya terus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah padanya nenek moyangmu telah beribadah di sebelah di Mesir dan beribadahlah kepada Tuhan. 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, Allah orang Amori yang negerinya ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ini merupakan satu pilihan. Pilihan bagi kita semua. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan beribadah kepada Allah-Allah lain ataukah kepada Tuhan. Itu merupakan pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Kita harus satu pilihan di antara banyak pilihan. Kita ambil. Biasanya firman Tuhan malam hari ini di ayat yang ke-15 dikatakan tetap untuk beribadah kepada hari kepada siapa kamu akan beribadah. Pilihan ada di tangan kita semua. Nah, hari ini bukan besok, bukan kapan-kapan, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan. Tetapi firman Tuhan dikatakan hari ini, hari detik ini, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Hari ini, aku dan rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan dengan kenapa? Karena takut akan Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan. Kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Allah, takut akan Tuhan, karena kewajiban setiap orang takut kepada Allah. Sampai di Khotbah 12 ayatnya yang ke-13. Mari Bapak Ibu, coba saya minta tolong saya membacakan Khotbah 3 ayat yang ke-13.
Maaf ya. Pengkhotbah 12, maaf. Pengkhotbah 12. Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-13. Minta satu orang membacakan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Amin. Amin. Terima kasih Kak Kalin. Jadi Allah itu dan memegang perintah-perintahnya itu adalah kewajiban setiap orang. Kewajiban setiap orang. Ya, takut akan itu kewajiban setiap orang. Kemudian akan Allah, yaitu kita menjadi segala kejahatan, segala kedagingan. Di setiap ibadah sudah selalu diserukan menjauhi segala kedagingan. Kita buka lagi di Galatia 5. Ini biasanya sudah di luar kepala nih. Galatia 5 ayat yang ke-19. Ya, Kak Kalin bisa Galatia sampai dengan Galatia 5 ayat 19 sampai 21 Kak Sandi? Paham tuh? 20. Oh, 21. Ya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Amin. Jadi kalau takut akan Allah, berarti harus menjauhi segala kedagingan. Ada banyak kedagingan yang ada, dan 2021 kira-kira kita masuk di kategori yang mana? Firman Tuhan, saya masuk surga. Masih apa saja tidak akan bisa mendapat tempat kerajaan Allah. Kita harus meninggalkan semuanya. Berusaha untuk meninggalkan semua kedagingan pada hati pribadi masing-masing. Kemudian ada juga di Kolose 3 ayat 5. Dibaca Kolose 3 ayat 5 dan yang ke-6. Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, perikop manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Amin. Iya, terima kasih James. Jadi kita ini juga harus kita tinggalkan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, nafsu, hawa nafsu ini mungkin di dalamnya bisa masuk di judi, hawa nafsu, serakahan, semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ini pun kita harus tinggalkan. Satu ayat lagi, 1 Korintus 6 ayat yang ke-9. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-9. Ya, James bisa baca 1 Korintus 6 ayat yang ke-9. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-9. Begini Tuhan,
Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci, orang pemburi, Ayat 10. pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Terima kasih, James. Atau tidakkah kamu tahu, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang dalam kerajaan Allah, janganlah cabul, nah, orang banci, ingat ya, orang banci itu ya bencong ya, orang pemburi, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki, pencuri, orang kikir, orang sekakar, orang mau bilang sekakar biji ruku, sekakar sekali, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi itu pun harus kita tinggalkan semua. Itu termasuk dari takut akan Allah, berarti kita menjauhi segala kejahatan dan kedagingan. Dan yang lebih luar biasa lagi, kita tidak boleh menyembah berhala. Tidak boleh menyembah berhala. Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 5. Ya, bisa dibuka. Keluaran 20 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bumi, di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Amin. Amin. Terima kasih, Ica. Jadi yang ketiganya adalah jangan menyembah berhala. Kalau kita takut akan Allah, berarti kita tinggalkan semuanya itu. Jadi jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air dan di bawah bumi. Apalagi sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Tuhan namanya Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi jangan coba-coba Bapak Ibu kita sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan akan membalaskan kesalahan itu kepada keturunan yang ketiga sampai dan keempat. Itu pun harus kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, pada hari ini, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Dengan tulus ikhlas. Tadi dengan takut akan Tuhan. Yang kedua, dengan tulus ikhlas. Artinya, kita beribadah dengan rela, dengan tulus ya. Rela, sungguh-sungguh, dan penuh penyerahan. Tidak dipaksa. Ya, jadi tulus sekali dari hati yang dalam. Kita mau datang kepada Tuhan untuk memuji, menyembah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh siapa saja, oleh hambanya. Harus terima dengan tulus dan ikhlas. Kemudian yang berikut, pada hari ini, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan dengan setia. Beribadah dengan Tuhan dengan setia. Ibadah yang dilakukan harus dengan setia, berarti harus ada komitmen. Setia, komitmen. Ibadah harus menjadi gaya hidup
yang dilaksanakan tanpa ada paksaan. Nggak dipaksa mau ibadah, terserah, karena itu pilihan masing-masing orang. Tetapi ibadah harus dilakukan dengan sukacita, karena kasih kepada Bapa. Jadi perlu di sini adalah komitmen untuk kita beribadah dengan setia kepada Tuhan. Kesetiaan itu pasti diawali dengan sebuah komitmen, keputusan. Aku mau beribadah kepada Tuhan. Komitmen adalah satu penyerahan total. Komitmen yang setengah-tengah tidak disebut dengan komitmen, tetapi harus total. Bahwa aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan dengan setia. Bapak Ibu semua yang terkasih, bahwa ini semua adalah perintah Tuhan. Beribadah ini adalah perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Ya, ingat, bukan perintah manusia, tetapi ini adalah perintah daripada Tuhan. Ya, kita masih ingat bahwa ketika bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, cuma satu tujuan Tuhan, yaitu Tuhan katakan gini. Oh ya, coba buka di Keluaran 4 ayat yang ke-23. Keluaran 4 ayat yang ke-23. Bisa minta tolong dibaca Keluaran 4 ayat yang ke-23. Keluaran 4 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Amin. Jadi ibadah itu adalah perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Karena Tuhan sendiri yang berkata, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Jadi bangsa Israel suruh keluar dari Mesir itu cuma satu tujuannya, beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, Keluaran 8 pun demikian. Keluaran 8 dikatakan ayatnya yang pertama. Ya, kalian bisa baca. Keluaran 8 ayat yang pertama. Keluaran 8 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Amin. Iya. Kata-kata ini ada berapa banyak kata-kata yang Tuhan katakan bahwa pergi keluar dari Mesir hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah itu adalah perintah Tuhan. Nah, kalau perintah Tuhan itu kita lakukan dengan takut Tuhan, dengan tulus ikhlas dan setia, maka di situ ada janji-janji. Ada janji-janji Tuhan ketika kita mengikuti ibadah. Janji Tuhan apa? Bapak Ibu, janji Tuhan itu terlalu banyak. Di firman Tuhan ini, kalau kita mau baca, sudah saya tahu. Yang cuma kita hafal itu, janji-janji Tuhan itu ada. Tapi terlalu banyak, hampir semua dalam firman Tuhan ini ada janji-janji Tuhan. Kita buka di 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 1 Timotius 4 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7 dan 8. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Amin. Amin.
latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Ada janji-janji Tuhan di situ, Bapak Ibu. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi kalau latihan badani itu biasanya olahraga, ya fitness, apalagi olahraga, fitness, senam. Nah itu latihan badani. Latihan badani. Tetapi di dunia ini Tuhan mengajar kita latihan apa ya? Secara rohani. Latihan secara rohani itu apa? Memuji, menyembah Tuhan. Karena kalau di dunia ini kita dilatih untuk memuji, menyembah Tuhan. Karena nanti ketika Tuhan izinkan kita semua bertemu di surga, yang ada itu hanya pujian, penyembahan, pujian, penyembahan, pujian, penyembahan terus. Jadi kalau latihan badani, saya pakai. Olahraga itu saya dipakai. Tapi Tuhan bilang, latihan rohani sajalah. Yaitu untuk memuji, menyembah. Karena ujung-ujungnya nanti semuanya ke sana. Hanya satu. Ketika kita beribadah, kita akan bertemu. Dan janji Tuhan itu terlalu banyak. Tuhan, misalnya anak-anak muda, kita semua. Aduh, aku galau deh. Masa depanku pasti nggak ya? Pasti. Ya seperti Usri bilang, masa depan penuh pengharapan dalam Tuhan. Itu janji untuk anak-anak Tuhan. Ada di Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. James bisa baca, tolong baca James. Yeremia 29 ayat 11. Ya. Ada janji-janji Tuhan di situ. Janji untuk anak-anak muda. Ya. Yeremia pasal 9 ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Jadi bukan saya untuk anak muda sih, untuk kita semua, bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan padamu penuh pengharapan. Tetapi rancangan yang diberikan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Amin. Tuhan katakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Mendengarkan kamu, semua aku dengar. Mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya. Luar biasa. Ada janji Tuhan di situ. Nah, kalau kalian ada krusial masuk 2023. Ini kita uang ini pas. Finansial kita terbatas. Jangan takut. Ada janji Tuhan ternyata untuk kita yang finansial ini butuh. Filipi 4 ayat yang ke-19. James, tolong baca James. Filipi 4 ayat 19. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-11 ya? Atau 19? Ya. Ayat 11 ya? 11 atau 19? 19. Filipi 4 ayat 19. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-19. Beginilah firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Iya. Jadi kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi jangan Tuhan akan janjinya. Nah, kalau kita sudah menerima janji-janji Tuhan, berarti pasti kita akan diberkati. Amin. 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 Kita menerima janji Tuhan, kita akan diberkati. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Satu ayat saja nih.
Keluaran 23 ayat yang ke-25. Ya, bisa Keluaran membaca satu orang. 23 ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhanmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit. Amin. Ya. Kalau kita sudah menerima janji-janji Tuhan yang tadi, berarti pasti kita akan diberkati. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Itulah janji Tuhan kepada setiap anak-anaknya. Yang berikut, ketika kita sudah menerima berkat, pasti ada perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Satu ayat lagi, Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Maleakhi 3 ayat yang ke Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Maleakhi 3 ayat yang ke-18, beginilah firman Tuhan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Iya, terima kasih James. Nah, ketika kita menerima berkat, pasti ada perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Yang kelima dan yang terakhir. Kalau sudah ada perbedaan, maka kita pasti akan menerima kerajaan surga yang tak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28, beginilah firman Tuhan, jadi karena kita menerima kerajaan dan yang tidak tergoncang, maka syukur dan beribadah kepada Allah, kepadanya. Ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut Tuhan. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang saya bisa sampaikan kepada semua saudara bahwa hari ini aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Allah, dengan tulus, ikhlas, dengan setia. Karena ibadah itu adalah merupakan perintah Tuhan. Di dalam perintah Tuhan itu ada janji. Ada janji-janji Tuhan di sana. Dan kalau kita menerima janji Tuhan, pasti kita akan diberkati. Nah, ketika kita menerima berkat, pasti ada perbedaan antara orang beribadah dan yang tidak beribadah. Dan yang terakhir, dan kalau sudah ada perbedaan, maka kita pasti sudah menerima kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Tuhan berikan kita semua kemampuan untuk dapat melakukan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.